Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarenisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sukses menggelar KTT G20 pada tahun 2022, Bali kembali menjadi tuan rumah untuk kedua perhelatan internasional, yakni Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State Oktober 2023 dan World Water Forum Mei 2024. Untuk mendukung kedua perhelatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan media center bagi ribuan jurnalis dari dalam maupun luar negeri. Bali Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State Forum 2023 yang diselenggarakan 10 hingga 11 Oktober mendatang dan pertemuan World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 24 Mei 2024 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah WWF ke-10 mengalahkan kandidat sebelumnya yakni Italia pada pertemuan WWF ke-9 di Dakar, Senegal. Pertemuan ini sebagai wadah diskusi dan berbagai pengalaman, aksi inovatif dan kreatif mengatasi masalah terkait air dan menciptakan ide konkret dalam pengelolaan sumber daya air keberlanjutan. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan, kedua agenda internasional tersebut akan menghadirkan ribuan awak media dari dalam dan luar negeri. Usman menilai pelaksanaan KTT ICE Forum 2023 di Indonesia ini makin memantapkan kepercayaan dunia terhadap leadership Indonesia di berbagai forum internasional. Ini juga merupakan kepercayaan internasional kepada Indonesia dalam kepemimpinan ataupun leadership. Ya, setelah GDPRR di Bali juga, kemudian G20, ya lalu ASEAN Summit di Labuan Bajo, ASEAN Summit di Jakarta, dan kemudian ICE sampai World Water Forum. Ini sekali lagi menunjukkan kepercayaan dunia kepada kepemimpinan atau leadership Indonesia. KTT ICE Forum 2023 akan menghadirkan sekitar 51 negara dari kepulauan dan pulau. Dengan tema Fostering Collaboration Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future, diharapkan tidak hanya sekadar pertemuan namun menekankan solusi konkret terkait 4 masalah, yakni mitigasi perubahan iklim, ekonomi baru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly 2023, Puan Maharani, resmi menutup rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta. Sidang yang telah berlangsung dari tanggal 5 Agustus ini telah menyepakati 30 resolusi untuk kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly 2023, Puan Maharani memimpin sidang paripurna terakhir Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Dalam sidang tersebut disahkan 30 resolusi untuk kepentingan kawasan dan isu regional dari berbagai presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi. Terkait Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi. 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, serta stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, dan resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Sementara untuk Komisi Ekonomi telah disepakati transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan serta pertumbuhan berkelanjutan antar negara. Sedangkan untuk Komisi Sosial disepakati mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Pada Komisi Perempuan disepakati mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Pada saat ini kami juga sudah menandatangani komunike bersama sebagai bentuk keputusan sidang umum AIPA ke-44 yang memuat berbagai sepakatan rapat sebagai bentuk komitmen bersama yang kami sama-sama sepakati. Dan karenanya semua delegasi termasuk tamu dan observer sepakat bahwa ASEAN memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian kawasan dan stabilitas global.
terkait isu Myanmar, tentu saja AIPA berharap bahwa konsensus 5 poin tersebut perlu untuk dilanjutkan dialog dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk di luar ASEAN untuk melanjutkan hal tersebut dan mendorong diakhirinya tindak kekerasan di Myanmar dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, presidensi DPR RI sebagai Ketua AIPA ke-44 tahun 2023 sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Setelah Indonesia, keketuaan AIPA ke-45 dilanjutkan oleh Laos pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dan secara simbolis, Puan Maharani pun menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, yakni Sasopon Phomviheng sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, REI, untuk memperhatikan dampak lingkungan dalam proses pembangunan dan setelah membangun perumahan. Tidak hanya itu, REI juga diharuskan memperhatikan rencana pembangunan dan kebutuhan perubahan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara peresmian Musyawarah Nasional ke-14 Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, REI di Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2023 menyebutkan, di tengah perlambatan sektor ekonomi global, sektor properti, real estate dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh dan tahan banting serta semakin kompetitif. Dari tahun 2018 hingga 2022, REI memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Indonesia, yakni mencapai 2.300 hingga 2.800 triliun rupiah atau sebesar 16% dari PDB Indonesia. Tidak hanya itu, dari segi penarikan tenaga kerja, REI juga turut membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, Presiden menekankan agar pelaku usaha di sektor properti memperhatikan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat perubahan di Indonesia. Tidak hanya itu, REI juga diminta untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah dalam membantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak, seperti program Sejuta Rumah, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan ketika proses dan setelah membangun perubahan tersebut. Saya juga minta pada kesempatan yang baik ini, pada REI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak, dengan program Sejuta Rumah. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir, tolong betul-betul dilihat hal seperti sampahnya juga. Tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan. Badan Perlindungan Obat dan Makanan Republik Indonesia sita sebanyak 430 karton atau seberat 5 ton obat tradisional tanpa izin edar yang rencananya akan dikirim ke Uzbekistan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, BPOM bersama dengan pihak Bea Cukai akan menelusuri dari mana saja tempat produksi obat-obatan tersebut. Badan Perlindungan Obat dan Makanan Republik Indonesia bersama Bidang Penindakan dan Penyidikan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan pengiriman 430 karton obat tradisional tanpa izin edar yang diperkirakan bernilai 4 miliar rupiah. Adapun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut memiliki berat keseluruhan 5 ton dengan rincian Montalin sebanyak 200 karton, tawon liar 50 karton, ginseng kian pipil 30 karton, dan samyunwan sebanyak 150 karton. Melalui hasil investigasi siber dan kegiatan intelijen diketahui jalur yang akan digunakan dalam peredaran obat tersebut yakni melalui jalur udara yang akan dikirim ke luar negeri yakni Uzbekistan. Kepala BPOM Pedi Kalukito dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu 9 Agustus 2023 turut memberikan apresiasi kepada mitra BPOM dalam meringkus tindakan terlarang peredaran obat-obatan tersebut. Ia menyebutkan upaya penanganan obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat saat ini menjadi salah satu fokus BPOM. Dan pada hari ini dengan pihak Bea Cukai kami menyampaikan terima kasih atas segala kerjasama dan respon positifnya dan respon cepatnya sehingga kita bisa menghentikan pengiriman ke negara Uzbekistan ya kali ini ya. Dan saya kira kita akan terus mewaspadai berbagai jenis pengiriman seperti ini
dan akan terus meneruskan penelusuran lebih jauh sampai ke fasilitas produksinya, yang tentunya sudah pasti adalah fasilitas produksi yang ilegal. Bagaimana juga hasil operasi kami sebelumnya ya, yang pernah ditemukan juga fasilitas produksi yang ilegal, biasanya ada di kawasan-kawasan yang tidak berizin, di pergudangan, di kawasan perumahan mungkin yang tidak terlihat, dan kami selalu menghimbau masyarakat untuk juga melaporkan apabila melihat ada satu fasilitas produksi, ada aktivitas-aktivitas yang merugikan untuk melaporkan, dan itu yang akan terus kita kembangkan. BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu membeli dan memperoleh obat tradisional melalui sarana resmi, apotek, toko obat berizin, puskesmas, ataupun rumah sakit, dan sesuai aturan pakai. Sedangkan untuk pembelian obat tradisional secara online sebaiknya dilakukan melalui platform elektronik yang terpercaya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.